Salam jumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik keberhasilan berwirausaha. Jadi faktor-faktor keberhasilan berwirausaha. Untuk itu kami persilahkan Anda menyimak dan selamat mengikuti. Kegiatan berusaha selalu mempunyai tujuan atau sasaran untuk memperoleh keuntungan atau laba nyata dalam bentuk rupiah. Namun demikian, laba bukanlah merupakan satu-satunya tujuan kegiatan usaha. Akan tetapi, masih terdapat tujuan lain yang dapat dicapai, seperti mengurangi pengangguran atau memberi kesempatan kerja, membantu masyarakat sekitarnya, perkembangan perusahaan prestis, dan juga membantu meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak. Sebelum memikirkan berapa keuntungan nyata yang dapat diperoleh dan cara mendapatkannya melalui kegiatan usaha, perlu dipahami dan dikaji secara lengkap mengenai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Hal ini penting untuk dihayati terlebih dahulu, sebab banyak orang yang beranggapan bahwa hanya karena kurang uang atau modal, maka harapan untuk memperoleh keuntungan itu menjadi terhambat. Sukses tidaknya suatu kegiatan usaha pada dasarnya tidak tergantung pada besar kecilnya ukuran usaha, tetapi lebih dipengaruhi oleh bagaimana mengelolanya. Masa-masa kritis yang harus dilalui perusahaan dalam hidupnya adalah selama 5 tahun pertama sejak didirikan. Ternyata lebih dari 50% usaha kecil gagal melewati usia 2 tahun pertamanya. Tidak sedikit pula usaha yang maju selagi kecil, namun kemudian jatuh setelah besar. Di samping itu, banyak pula usaha kecil yang cukup sukses ketika masih dikelola oleh pendirinya. Keberhasilan usaha adalah suatu keadaan di mana usaha mengalami peningkatan dari hasil yang sebelumnya. Keberhasilan usaha merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan, di mana segala aktivitas yang ada di dalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Keberhasilan usaha menunjukkan suatu keadaan yang lebih baik daripada masa sebelumnya. Keberhasilan usaha adalah sesuatu keadaan yang menggambarkan lebih daripada lainnya atau yang sederajat atau sekelasnya. Keberhasilan usaha didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau tujuan organisasi. Lebih lanjut, menurut Rianti, bahwa keberhasilan usaha yaitu usaha kecil berhasil karena wirausaha memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menerapkan secara proaktif. Pengusaha memiliki energi yang melimpah serta dorongan dan kemampuan asertif. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak cerdas, yaitu otak kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara proaktif, dan hal tersebut terlihat dari wirausaha di mana suatu keadaan usahanya yang lebih baik dari periode sebelumnya dan menggambarkan lebih daripada sekelasnya. Dapat dilihat dari efisiensi produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis, target perusahaan yang ditentukan oleh manajer atau pemilik usaha, permodalan, skala usaha, hasil atau laba,
jenis usaha atau pengelolaan, kinerja keuangan, serta image perusahaan. Untuk mencapai keberhasilan, seseorang membutuhkan manajemen atau tatanan tindakan sebagai langkah strategik agar target yang diharapkan tercapai. Manajemen bagi seseorang yang memiliki target sasaran menjadi sangat urgen. Itu berarti kemampuan di bidang manajemen tidak dapat lagi dipandang sebagai kebutuhan nomor 2. Lebih dari itu, keterampilan ini justru menempati prioritas utama bagi setiap sosok manusia yang ingin berhasil di dalam berwirausaha. Dalam kerangka mencapai suatu keberhasilan, disyaratkan adanya keterampilan manajemen yang sesuai target sasaran yang diharapkan. Tidak terpenuhinya persyaratan yang disebut terakhir ini dapat dipastikan bakal mengakibatkan kegagalan. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha itu meliputi apa saja? Jadi, faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha itu antara lain yaitu adanya faktor produksi alam, kemudian berikutnya adalah faktor produksi manusia atau tenaga kerja, kemudian berikutnya adalah faktor produksi modal, dan faktor produksi manajemen atau keahlian pengelola. Juga yang terakhir adalah faktor produksi lingkungan atau sosial budaya. Faktor produksi alam. Untuk menyelenggarakan suatu kegiatan usaha pasti memerlukan faktor produksi alam. Dalam hal ini misalnya yaitu tempat, tanah, sawah, ataupun bahan mentah, betapapun kecil dan bagaimanapun jenis usaha tersebut. Untuk itulah diperlukan perencanaan terhadap penentuan fasilitas fisik perusahaan yang meliputi yang pertama adalah lokasi perusahaan, tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan kerja. Yang kedua adalah bangunan, jenis dan model gedung yang dibutuhkan. Juga yang ketiga tata letak fasilitas produksi, yaitu tata letak dan susunan mesin serta peralatan dalam proses produksi. Yang keempat adalah lingkungan kerja. Berbagai faktor lingkungan kerja yang cukup mempengaruhi kenyamanan daripada pekerja. Perencanaan produksi, khususnya perencanaan fasilitas fisik perusahaan, merupakan suatu proses integral di mana semua aspek produksi harus dipertimbangkan secara masak. Dengan demikian, lokasi tempat produksi tidak akan dibangun di sembarang tempat, namun perlu diletakkan dan dibangun di wilayah yang relatif strategis. Tempat kegiatan usaha yang relatif strategis cenderung mendukung lancarnya kegiatan pengusaha, sehingga akan meminimumkan biaya dan sebaliknya memaksimalkan keuntungan. Jadi efisiensi dan efektivitas sangat diperlukan di dalam menetapkan tempat kegiatan usaha. Pengertian strategis ini lebih ditinjau dari segi ekonomis. Memang sering juga terjadi bahwa penentuan lokasi kegiatan usaha bisa disebabkan oleh alasan histori. Alasan histori lokasi sebuah perusahaan batik di Yogyakarta atau di Surakarta atau Solo ataupun kota lain umumnya karena alasan histori, yaitu memang sejak dahulu secara turun-temurun nenek moyang membuat di daerah tersebut. Penentuan lokasi kegiatan usaha ini pun dapat berdasarkan alam, misalnya keadaan tanah, ketinggian, juga pengairan, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama adalah letak sumber bahan mentah. Jadi dengan sumber bahan mentah ini si perusahaan itu dekat apa jauh. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja. Ada enggak tenaga kerjanya? Yang ketiga adalah pasarnya.
Kita memiliki pasar atau tidak? Yang keempat adalah fasilitas transportasi, dan yang kelima pembangkit tenaga. Faktor lain yang dijadikan pertimbangan yaitu yang pertama adalah kemungkinan areal tanah untuk pengembangan usaha. Yang kedua adalah fasilitas air, kemudian yang ketiga sikap masyarakat setempat, dan yang keempat kemungkinan perluasan kota, juga yang kelima keadaan tanah dan iklim daerah setempat. Yang kedua adalah faktor produksi manusia atau tenaga kerja. Pengusaha memerlukan tambahan tenaga orang lain yaitu buruh, karyawan, dan staf pemikir atau staf ahli. Pegawai, karyawan, buruh, atau tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan kegiatan usaha. Manpower management merupakan bagian tersendiri dan khusus dari manajemen. Bagaimanapun majunya teknologi dewasa ini, namun faktor manusia masih memegang peranan bagi suksesnya suatu usaha. Demikian penting kedudukan manusia dalam suatu usaha, sehingga sebagian besar waktu dan tenaga pengusaha dalam menghadapi masalah adalah terutama dicurahkan kepada masalah manusia, yaitu tenaga kerja. Dilihat secara praktis dan historis, perkembangan manusia boleh dikatakan bahwa semenjak manusia membentuk suatu usaha, bagaimanapun primitif bentuk usaha itu sudah diharapkan kepada manajemen kepegawaian. Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya membutuhkan teknologi dan modal, tetapi sekaligus membutuhkan manusia terampil, berkemampuan dalam mengatur dan memimpin. Bila dikaitkan tujuan usaha dengan menerapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan yang kecil diharapkan diperoleh keuntungan yang besar atau maksimum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta sikap mental positif terhadap kegiatan pengembangan usaha. Dalam hal ini, pendidikan luar sekolah khusus punya peran sangat penting dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah faktor produksi modal. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang diperlukan untuk perputaran roda usaha. Sebagian dana atau modal tersebut digunakan perusahaan untuk membeli barang yang termasuk kelompok aktiva tetap. Aktiva tetap yang dimaksud di sini adalah aktiva yang mengikat dan untuk jangka panjang. Ini biasanya kurang lebih 1 tahun. Umpamanya mesin, peralatan, bangunan, dan alat angkutan. Semua perusahaan pasti punya salah satu atau beberapa aktiva tetap di atas. Dana yang tertanam pada aktiva tetap disebut modal tetap perusahaan. Besarnya modal tetap ini dapat berubah mengikuti keputusan manajemen untuk membeli aktiva tetap baru atau menjual aktiva tetap lama. Perubahan yang dialami oleh modal tetap tidak sesering yang terjadi pada modal kerja. Modal kerja mungkin berubah setiap hari atau bahkan lebih cepat lagi. Sedangkan modal tetap pada umumnya mengalami perubahan beberapa bulan atau beberapa tahun atau setiap 1 kali 1 tahun. Bila modal tetap selalu sering berubah, justru akan menimbulkan masalah bagi perusahaan. Misalnya saja bila mesin terlalu sering ditambah, mengakibatkan tata letak peralatan sering berubah. Keadaan seperti ini akan mempengaruhi kelancaran di dalam proses produksi. Untuk mengubah susunan maupun besarnya modal tetap memang tidak semudah mengubah susunan besarnya modal kerja. Menjual aktiva tetap yang tidak dipakai misalnya mungkin memakan waktu berbulan-bulan sebelum ada pembeli yang bersedia menampung barang tersebut. Sebaliknya, di dalam membeli aktiva tetap siap untuk dipergunakan, pembayarannya pun tidak sekaligus atau tunai, mungkin beberapa kali sesuai perjanjian atau kemampuan perusahaan.
Akibat lamanya menunggu perubahan susunan maupun modal tetap cenderung berjalan lambat. Salah satu perusahaan yang sering dihadapi perusahaan, khususnya perusahaan kecil. Jadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi perusahaan, khususnya perusahaan kecil, adalah kekurangan modal. Terutama kaitannya dengan modal kerja atau modal usaha. Modal kerja usaha adalah uang dan barang yang digunakan langsung dalam kegiatan usaha. Pengelolaan modal kerja usaha terkandung tugas ekonomi pokok, yaitu harus dapat memanfaatkan barang tersebut dengan baik, dalam arti yaitu menggunakannya seefisien mungkin. Artinya menggunakan dengan cara tepat sepanjang perlu sesuai urutan prioritas untuk memperoleh barang atau kebutuhan lain yang paling bermanfaat. Selain itu juga berusaha memperoleh tambahan modal kerja dari sumber lain secara tepat. Untuk mendapatkan tambahan modal, para pengelola kegiatan usaha perlu mempunyai pengetahuan tentang berbagai kriteria pinjaman yang dianggap baik atau pinjaman lunak ya ini. Kredit yang baik dimaksudkan dapat membuat pemilik menjadi berkembang dan mampu mengembalikan kredit tersebut. Ketentuan kredit yang baik antara lain yaitu yang pertama adalah jumlah kredit dimanfaatkan secara tepat. Yang kedua adalah jumlah bunga pinjaman relatif kecil. Dan yang ketiga, jangka waktu peminjaman yang panjang. Yang keempat, digunakan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kelima, masa waktu penagihan relatif pendek. Dan yang keenam, kemampuan mengangsur yang besar. Bila modal dikelola dengan baik, akan sangat mendukung terhadap kelancaran kegiatan usaha, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Faktor berikutnya adalah faktor yang keempat adalah faktor produksi manajemen atau keahlian pengelolaan atau pengolahan. Suatu usaha merupakan kesatuan yang rumit atau lembaga yang rumit dan mandiri. Lembaga tersebut mempunyai sasaran tertentu yang ingin dicapai oleh pemiliknya. Suatu usaha adalah juga merupakan lembaga administrasi yang di dalamnya mengandung kegiatan manajemen. Manajemen adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi keseluruhan faktor usaha yang tersedia dan diperlukan, yaitu sarana dan manusia. Teristimewa adalah manusianya untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksana manajemen ini disebut sebagai manajer. Untuk mendukung tugas sebagai manajer, seorang pengusaha kegiatan usaha harus memiliki ciri. Yang pertama adalah memiliki moral yang tinggi. Manusia yang bermoral tinggi setidaknya menjalankan 6 sifat utama. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua adalah kemerdekaan batin. Yang ketiga adalah keutamaan. Yang keempat, kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang kelima adalah loyalitas hukum. Dan yang keenam, keadilan. Kemudian berikutnya adalah yang B, memiliki sikap mental wira swasta. Manusia yang bersikap mental wira swasta setidaknya memiliki 6 kekuatan mental yang membangun kepribadian yang kuat. Yaitu yang pertama adalah berkemauan keras. Yang kedua, berkeyakinan atau memiliki kekuatan pribadi, yaitu mampu mengenal diri, percaya pada diri sendiri, memahami tujuan dan kebutuhan. Yang ketiga adalah kejujuran, tanggung jawab. Antara lain adalah moral yang tinggi dan disiplin diri.
Yang keempat, ketahanan fisik dan mental, yaitu meliputi kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kesabaran yang tinggi, juga ketabahan. Yang kelima adalah ketekunan dan keuletan untuk bekerja keras, serta yang keenam, pemikiran yang konstruktif dan kreatif. Keberhasilan wirausahawan ditentukan oleh sikap mental yang kuat. Ini meliputi kemampuan dan kemauan. Kemampuan yang positif, kemauan yang kurang, kemampuan yang negatif, kemauan positif, kemampuan negatif, kemauan negatif. Ini yang menimbulkan kegagalan. Jadi kemampuan dan kemauan ini harus selaras. Kalau sampai terjadi kemampuan negatif, kemauannya juga negatif, artinya kurang, maka akan menyebabkan kegagalan. Indikator yang kedua adalah tekad kuat dan kerja keras. Tekad kuat positif, tetapi suka bekerja kerasnya negatif atau kurang. Ada lagi juga tekad kuat positif, tetapi tidak suka bekerja keras atau kurang. Tidak memiliki keduanya akan menyebabkan kegagalan. Jadi tekadnya yang kuat ini juga kurang, kemudian tidak suka bekerja keras, maka ini juga akan menyebabkan kegagalan. Mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan. Ini indikator yang ketiga. Kemudian yang C, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Manusia wira swasta setidaknya memiliki 4 hal agar dirinya sensitif terhadap lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, pengenalan terhadap arti lingkungan. Yang kedua, rasa syukur atas segala yang diperoleh dan dimiliki. Yang ketiga, keinginan yang besar untuk menggali dan mendayagunakan sumber ekonomi lingkungan setempat. Yang keempat adalah kepandaian untuk menghargai dan memanfaatkan waktu secara efektif. Kemudian D, memiliki keterampilan wira swasta. Yang pertama adalah berpikir kreatif. Jadi mempunyai keterampilan di dalam hal berpikir kreatif. Kemudian yang kedua, memiliki keterampilan di dalam hal mengambil keputusan. Yang ketiga adalah keterampilan di dalam hal kepemimpinan. Dan yang keempat adalah keterampilan dalam hal manajerial. Dan juga yang kelima, keterampilan dalam bergaul atau human relationship. Faktor inilah yang paling menonjol dalam wirausaha. Jadi keterampilan ini yang paling menonjol. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor produksi lingkungan. Perusahaan sebagai suatu sistem berarti selain memiliki sub-subsistem juga menghadapi lingkungan atau suprasistem. Lingkungan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah lingkungan umum dan yang kedua adalah lingkungan khusus. Lingkungan umum yaitu lingkungan perusahaan yang secara tidak langsung mempengaruhi proses perkembangan perusahaan dalam pencapaian tujuan. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi perusahaan ini terdiri dari yaitu lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan pendidikan, lingkungan teknologi, dan lingkungan hukum. Lingkungan umum sering dikenal sebagai akronim yaitu IPOLEK SOSBUDKAM, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Lingkungan khusus adalah lingkungan perusahaan yang secara langsung mempengaruhi proses perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuan. Faktor lingkungan khusus ini terdiri dari
lingkungan pelanggan, lingkungan penyedia, lingkungan pesaing, lingkungan teknologi, dan lingkungan sosiopolitik. Lingkungan umum maupun lingkungan khusus mempunyai sifat yang berubah-ubah sehingga sesuai jenis perusahaan dan perkembangan waktu. Demikian juga kadar pengaruhnya dapat juga berbeda-beda bagi setiap perusahaan, yang satu dengan yang lain jelas tidak akan sama. Tetapi secara keseluruhan bahwa faktor lingkungan tersebut sangat menentukan mati hidupnya perusahaan. Untuk itu pengusaha harus tajam dan jauh ke depan memandang serta menghadapi lingkungan khusus agar perusahaan ini dapat berkembang. Dalam setiap pengambilan keputusan, pengusaha akan selalu berhadapan dengan lingkungan, di mana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam proses pengambilan keputusan adalah ketidakpastian. Ini adalah salah satu sifat di mana pengusaha tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Reaksi pengusaha dalam menghadapi lingkungan yang penuh ketidakpastian, kompleks, dinamis, suasana persaingan, dan adanya keterbatasan adalah dalam bentuk kebingungan dan kecemasan. Jadi pengusaha akan berespon bingung dan cemas. Dalam menghadapi keadaan yang penuh ketidakpastian sehingga menimbulkan kebingungan dan kecemasan, seorang pengusaha perlu memiliki kepekaan dan wawasan yang luas untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan usahanya. Dan langkah menuju sukses yaitu ide, plan, and action. Langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sukses dalam berwirausaha adalah yang pertama, memiliki tujuan dan visi usaha. Yang kedua, berani mengambil risiko waktu dan uang. Yang ketiga, merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan. Kemudian yang keempat, bekerja keras. Yang kelima, membangun hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan. Jadi demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda akan bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. See you next time.